Jemaat, mari berdoa. Allah Bapa, Engkau sangat mengasihi dunia ini, sehingga memberikan anak tunggal-Mu, supaya kami beroleh belas kasihan, pengampunan, keselamatan, dan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal pada tahun ini dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Untuk kami boleh menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya momen Natal ini menjadi satu momen yang indah, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami buka hati untuk Tuhan, untuk firman-Mu. Berbicaralah, karena kami sedia untuk mendengarnya. Hamba-Mu yang lemah terbatas, dengan kelemahan-kelemahannya, Engkau berkenan memakai dia. Berkatilah ibadah-ibadah Natal, pelayanan-pelayanan mimbar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan Natal pada hari ini. Natal tahun ini kita rayakan dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19. Natal kali ini juga sangat jauh-jauh berbeda dengan Natal sebelum-sebelumnya. Tapi satu hal, kita tetap bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini sampai hari ini. Dan situasi krisis ini mengingatkan kita betapa begitu rapuhnya kita. Dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang kelima. Perikop yang kita sudah baca selama beberapa minggu Advent. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian kedua terambil dari surat Roma pasal 5 ayat ke-8 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukan kebenaran firman. Ada seorang bapak yang membuka usaha bengkel. Setiap kali orang yang datang ke bengkelnya disapa dengan perkataan shalom. Secara begitu seringnya dia menyapa dan mengucapkan kata shalom. Sampai-sampai saudara, dia bukan lagi dipanggil dengan namanya tetapi dipanggil Bapak Shalom. Salah satu kali ada seorang datang ke bengkelnya untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Kembali bapak pemilik bengkel ini mengatakan, "Shalom, apa yang bisa saya bantu?" Saya setelah memeriksa kondisi mobilnya, kemudian bapak ini menentukan waktu pengerjaan mobil itu. Besoknya orang ini kembali lagi ke bengkel dengan harapan mobil itu sudah selesai diperbaiki. Sang pemilik bengkel menyambutnya, "Shalom." "Wah, maaf Pak, mobilnya masih dalam taraf akhir pengerjaan. Besok pasti sudah selesai." Besoknya orang itu kembali ke bengkel saudara. "Shalom Bapak." "Wah, maaf Pak, belum selesai. Ini spare partnya susah didapat Pak. Tapi saya jamin besok pasti sudah selesai." Keesokan harinya bapak itu kembali lagi ke bengkel. Dari jauh sang pemilik bengkel yang melihat bapak ini mengangkat tangannya dan menyapa, "Shalom." Dengan jengkel orang ini berkata, "Sudah Pak, jangan bilang-bilang shalom-shalom lagi. Ya, mobilnya sudah selesai belum? Shalom-shalom terus, tapi janji tidak ditepati." Secara banyak orang mengartikan kata shalom atau damai. Orang ditilang polisi di jalan, "Sudahlah Pak, damai saja Pak." Apa maksudnya damai saja? Maksudnya damai, sogok uang supaya urusan cepat selesai. Saudara, koruptor kalau ketemu koruptor pasti aman. Damai-damai saja karena sesama pelaku. Tapi kalau koruptor ketemu KPK, nah baru mereka merasa tidak damai, tidak aman. Saudara, apa arti shalom atau damai? Shalom dari bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunaninya Irene yang artinya sejahtera. Tidak ada yang hilang, utuh. Mengartikan juga shalom adalah keselamatan atau pembebasan. Saudara, apa arti damai? Banyak orang merasa damai ketika punya banyak uang. Tapi uang tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Damai akan lenyap begitu kesukaran itu datang. Saudara, apa arti damai? Saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Cara berpikir kita pun adalah cara berpikir orang berdosa. Yang segala sesuatunya dikaitkan dengan materi atau apa kata orang. Dunia berpikir shalom itu identik dengan tidak ada masalah. Tidak ada gangguan. Tidak ada sakit penyakit, musibah, malapetaka. Setelah kita berpikir sama dengan dunia bahwa shalom atau damai adalah situasi yang tenang.
situasi yang aman atau enak. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, maka itu bukan damai. Itu bukan shalom. Maka yang kita pikir adalah damai atau shalom itu dalam hidup kita itu selalu berubah-ubah. Tergantung sikon dan apa kata orang. Saudara, mengapa? Karena cara berpikir kita tidak sama seperti yang Alkitab nyatakan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa makna shalom? Yesus Raja Damai memberikan damai shalom yang sejati. Saudara, Natal adalah berita damai. Berita Natal adalah berita damai sejahtera. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir dalam dunia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, putra Natal disebut dengan Raja Damai, Prince of Peace. Saudara, namun apakah kedatangan Raja Damai itu membawa damai bagi manusia yang berdosa? Saudara, kalau kita kembali mengingat, kelahiran Yesus membuat Herodes sangat ketakutan. Dia terancam dengan kehadiran sang raja yang baru. Dan dalam ketakutannya itu, Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun sesuai perkiraan umur Yesus pada waktu itu. Natal yang pertama diwarnai dengan kekejaman seorang raja dan aliran darah dari anak-anak yang dibantai. Saudara, inikah yang namanya kedamaian? Inikah yang disebut shalom? Kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai, disambut dengan pembantaian, disambut dengan ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Saudara, kekejaman Herodes juga membuat Yusuf, Maria dan bayi Yesus mengalami banyak masalah. Mereka harus lari ketakutan sebagai pengungsi ke Mesir. Saudara, inikah yang disebut kedamaian? Inikah yang disebut dengan shalom? Ini bukan shalom. Ini kekacauan. Ini penderitaan. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus juga sering diresponi dengan kebencian. Orang-orang Farisi membenci dia, bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Orang Farisi dan Saduki yang dulunya musuh, mereka menjadi kawan untuk bisa menyalibkan Yesus yang mereka benci. Jika Yesus membawa damai, mengapa orang-orang ingin menyalibkan dan membunuh Yesus? Saudara, dunia sulit memahami arti kedamaian yang Yesus hadirkan. Kedamaian yang Yesus hadirkan berbeda dengan kedamaian yang didambakan dunia ini. Damai bukan sekedar ketenangan, tidak ada gangguan, tidak ada perang. Itu bukan kedamaian yang sesungguhnya. Namun kedamaian yang sesungguhnya adalah apa yang dikerjakan Kristus Sang Raja Damai itu. Apa yang Kristus kerjakan? Kristus mendamaikan Allah dan manusia. Saudara, mengapa manusia perlu berdamai dengan Allah? Karena manusia bermusuhan dengan Allah. Kejadian pasal 3 kita tahu bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia yang berdosa hidup dalam perseteruan, permusuhan dengan Allah. Maaf. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang
telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, orang berdosa itu musuhnya Allah. Tidak peduli dosanya sedikit atau banyak, dia tetap adalah musuh Allah. Kita melihat Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Seorang bayi dalam rahim ibunya, dia belum berbuat dosa, tapi statusnya dia adalah orang berdosa. Berbeda dengan ajaran lain, saudara, bayi dalam rahim ibu itu belum berdosa. Seorang anak lahir seperti kertas yang putih bersih, suci sempurna, itu pengajaran agama lain. Nanti kalau dia sudah besar, baru kertas itu akan sedikit demi sedikit mulai kotor. Kekristenan berbeda, statusnya orang berdosa sejak dari rahim ibu. Perbuatannya belum, statusnya orang berdosa. Dan tatkala seorang manusia dia berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, statusnya adalah orang berdosa. Dan orang berdosa, Alkitab mengatakan adalah seteru musuhnya Allah. Setiap orang yang bermusuhan dengan Allah, Alkitab mengatakan murka Allah ada di atasnya. Ngeri, saudara. Sangat mengerikan. Saudara bukan sedang bermusuhan dengan manusia. Saudara bermusuhan dengan Allah, dan itu berarti murka Allah ada di atas saudara. Siapa yang bisa menanggung murka Allah atas dosa manusia? Kristuslah yang menanggung murka Allah atas dosa manusia, ditumpahkan bagi dia. Seorang yang seharusnya tidak menerima, seharusnya kita yang dimurkai, namun Kristus datang untuk menanggungnya di atas salib. Dan di atas salib Kristus mendamaikan Allah dan manusia. Saudara, dosa adalah perkara rohani. Problem rohani, bukan masalah yang remeh sepele. Tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali oleh Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib. Yang dia katakan sudah selesai, sudah genap karya penebusan. Karya pendamaian itu. Saudara, sungguh kita bersyukur. Iblis menipu orang Kristen bahwa makna Natal itu gembira-gembira. Makan-makan, hadiah-hadiah, pesta-pesta. Padahal di balik suasana Natal ada bayang-bayang Paskah. Kematian Yesus yang untuk menebus manusia agar manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Saudara, damai yang sejati adalah pulihnya hubungan, relasi manusia dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Saudara, percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Engkau diperdamaikan dengan Allah. Dan engkau akan mengalami yang namanya damai sejahtera dari Allah. Ada banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen di dalam gereja bahkan masih jadi musuhnya Allah. Kalau engkau tidak pernah menerima Yesus dan menerima karya pendamaian itu, engkau tidak pernah mengalami damai sejahtera itu. Hanya orang yang buka hatinya menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah ada damai dalam hati. Itu sebabnya sepanjang hidup manusia selalu mencari damai sampai manusia diperdamaikan dengan Allah oleh karya kematian Kristus. Yesus Kristus, Raja Damai itu, dia adalah Juru Selamat manusia.
Dan dialah sumber damai sejahtera itu. Dan itulah yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dunia cuma bisa kasih senang. Dunia hanya bisa memberi kita hati yang bahagia, tapi bukan damai. Dunia tidak pernah memberi damai. Kalau dunia memberi damai, itu damai yang palsu. Damai yang semu. Saya di rumah ribut terus dengan istri. Tapi sejak kenal dia, hati saya itu tenang. Damai rasanya. Di rumah cekcok terus dengan suami, tapi sejak jumpa dia, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingnya. Itu damai dalam dosa, saudara. Itu damai tipuan setan. Hati-hati saudara kalau saudara merasa damai ketika saudara hidup dalam dosa. Damai tidak sama dengan senang. Damai tidak sama dengan bahagia. Senang itu kebahagiaan yang di luar diri kita. Saya senang kalau dipuji orang. Kalau dikritik orang masih senang enggak? Saya senang kalau dapat promosi, dapat duit banyak. Kalau duitnya habis, dompetnya kosong, masih senang tidak? Damai esensinya berbeda. Damai adalah sebuah kebahagiaan yang berasal dari dalam diri manusia. Yang diberikan Allah. Dunia tidak pernah bisa memberi damai. Hanya Kristus yang bisa memberi damai yang sejati. Saya ingat sebuah him, lagu yang indah. Damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Lagu ini indah. Damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Damai sejahtera tidak tergantung berapa banyak uangmu, berapa sehat fisikmu, seberapa kaya dan suksesnya engkau. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang melampaui segala akal, apa artinya? Artinya damai sejahtera tidak dapat sepenuhnya diterima oleh akal manusia. Bagaimana orang percaya di tengah-tengah tekanan, situasi yang kacau, kegelisahan, ketakutan, bahkan penderitaan, namun Allah memberikan damai sejahtera di dalam hati yang membuat kita tetap tenang, kita tentram karena kita percaya Allah Maha Baik, Dia punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga ada satu ungkapan menarik yang saya pernah dengar, saudara. Orang yang percaya Tuhan dalam badai bisa tidur tenang. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan dalam tidur mimpi badai. Sebuah ungkapan yang indah dari Thomas Watson. The world can create trouble in peace, but God can create peace in trouble. Dunia malah bisa membuat masalah di tengah-tengah ketenangan, kedamaian. Tapi Allah memberikan ketenangan, kedamaian
damai sejahtera itu di tengah-tengah masalah. Saudara, hari ini apakah saudara rindu mengalami damai sejahtera itu? Terimalah Kristus, Raja Damai itu, untuk memerintah dalam hidupmu. Namun tidak berhenti hanya menerima saja karya pendamaian yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib. Tetapi untuk terus hidup dalam kebenaran dan berlandaskan firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau hari ini saudara tidak bisa menikmati damai sejahtera, itu berarti saudara sedang menyimpan dosa. Saudara harus membereskan, saudara harus hidup dalam pertobatan, supaya engkau mengalami damai sejahtera itu. Dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa sih yang saudara cari dalam hidup ini? Bukan uang, harta dan jabatan. Ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Bukankah ini yang kita cari dalam hidup kita? Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera? Perhatikan perintah Tuhan. Mari suka membaca Alkitab. Hiduplah berlandaskan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi yang sulit dan mencekam, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Namun anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yang beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang tidak akan hilang. Damai sejahtera sejati. Betul saya menghadapi musibah. Betul saat ini saya sedang sakit. Suami saya belum bertobat. Saya difitnah orang. Saya kehilangan pekerjaan. Saya kesulitan dalam finansial. Tapi masalah apapun, saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya mau imani Tuhan pasti beri pertolongan. Masalah apapun saya tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tetap teguh, saya mau tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, hari ini kita yang sudah menerima karya pendamaian yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib, kita sudah berdamai dengan Allah. Mari kita pun berdamai dengan sesama. Orang yang belum memiliki damai sejahtera sulit untuk bisa berdamai dengan orang lain. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera, dia dimampukan untuk berdamai dengan orang lain. Mungkin kau berkata, saya tidak bisa lupa, orang itu terlalu jahat. Mereka terlalu menyakiti saya tidak bisa memaafkan mereka. Hari ini engkau yang sudah menerima damai sejahtera itu, berdamailah. Buang kepahitanmu, buang sakit hati dan akar pahit. Karena engkau sudah menerima damai sejahtera yang kekal, yang sejati. Momen Natal, momen yang indah untuk berdamai
dan saling mengampuni. Setelah alami kelegaan dari Allah, alami damai dari Allah. Natal adalah berita damai sejahtera. Bagikan itu bagi orang lain yang masih ada di luar pintu keselamatan, supaya mereka juga didamaikan oleh Allah. Dan akhirnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang dulunya musuh dan seteru Allah sudah diperdamaikan melalui karya sempurna di atas kayu salib. Dunia tidak bisa memberikan damai, tapi kami beroleh damai sejahtera yang kekal, yang sejati, hanya di dalam Yesus Kristus, Raja Damai itu. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah banyak pergumulan dan di masa pandemi yang sulit ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, kiranya kami juga boleh memakai momen Natal ini untuk berdamai dengan orang lain, saling mengampuni, sehingga kami boleh merasakan Natal yang indah. Dan kiranya Tuhan juga tolong kami memaknai Natal ini sebagai momen yang sangat baik untuk memberitakan juga kabar damai sejahtera itu bagi mereka yang masih di luar pintu keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai itu. Kami sudah berdoa. Amin.